Dikenal sebagai model tampan dan memiliki banyak followers di media sosial, karir Hyejun di dunia modeling tidak terlalu bagus, sehingga ia harus mengambil banyak pekerjaan sampingan. Namun dari banyaknya pekerjaan paruh waktu yang ia ambil, menjadi bodyguard adalah pekerjaan yang cukup beresiko. Selain harus bertaruh nyawa, tak jarang ia juga menerima perlakuan kurang baik dari para klien. 야, 나 뭐하는 새끼야? Seperti yang tengah ia alami saat menjadi bodyguard paruh waktu dari seorang aktor bernama Lee Do-ha. Karena tak bisa menjaga klien dari penguntit yang masuk ruangan ganti, Hyejun sampai dihajar berkali-kali oleh sang aktor. Ia sendiri memang memiliki sahabat satu profesi bernama Hayo. Hayo adalah sahabat Hyejun sejak kecil yang memiliki mimpi untuk debut film bersama Hyejun sebelum wajib militer. Meskipun memiliki profesi yang sama, latar kehidupan mereka cukup berbeda. Hayo adalah anak orang kaya yang memiliki ibu sosialita yang sangat menyayangi putranya. Selain itu, karir Hayo juga didukung penuh oleh sang ibu, meskipun terkadang terlalu berlebihan. Di lain tempat, seorang prias bernama Jongha tengah dimarahi oleh seniornya bernama Jinju. Jongha dimarahi karena dianggap merebut klien Jinju yang merupakan ibu dari Hayo. Padahal faktanya, ibu Hayo sendiri yang meminta Jongha untuk meriasnya karena hasil riasan Jongha sangat memuaskan. Selain sebagai make up artis, Jongha juga seorang konten kreator YouTube kecantikan. Ia memiliki karakter mandiri dan sangat mengidolakan Hyejun. Baginya, Hyejun adalah sosok yang sempurna, pekerja keras dan sangat menginspirasi. Walau dianggap memiliki kehidupan yang sempurna, namun kehidupan Hyejun sebenarnya tak seindah yang dibayangkan Jongha. Upahnya dari job modeling kadang tak bisa menutup semua kebutuhannya. Ia bahkan sering mengalami penundaan gaji dengan alasan yang tidaklah jelas. Selain itu, kehidupan keluarga Hyejun juga jauh dari kata sempurna dan bisa dikatakan kekurangan. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah keluarga milik Hayo. Memiliki sifat pekerja keras, ibu Hyejun adalah sosok orang tua yang teramat menyayangi anaknya. Ia juga mendukung dan menghargai apapun keputusan anak-anaknya tanpa adanya diskriminasi. Sementara ayah Hyejun adalah pekerja konstruksi yang sama sekali tak pernah mendukung karir putranya. Hyejun bahkan selalu dibandingkan dengan kakaknya yang memiliki pekerjaan tetap dan mapan. Ia bahkan menganggap Hyejun anak yang susah diatur dan tidak memiliki masa depan. 그런 말이 아니잖아. Sepulang bekerja, ibu Hyejun memasak banyak menu untuk acara perayaan karena anak pertamanya mendapatkan pekerjaan baru. Setelah makanan siap, semua tetangga dan keluarganya berkumpul kecuali Hyejun. Ia memang selalu pulang terlambat karena masih bekerja part-time di beberapa tempat. Namun, suasana makan malam yang tadinya hangat berubah menjadi genting karena kakek Hyejun dan anaknya terlibat perselisihan. Mereka memang tidak memiliki hubungan yang cukup baik dan sering beradu argumen. Terlebih jika menyangkut Hyejun yang memang memiliki prinsip sendiri dan cenderung susah diatur. Setelah bekerja part-time, Hyejun pada akhirnya pulang ke rumahnya. Namun kedatangannya tak disambut baik oleh ayahnya yang saat itu sedang membuat pintu baru untuk sang kakak. Ayahnya yang memang tidak mendukung karir Hyejun semakin kesal karena putranya kembali menunda wajib militer demi audisi film. Keadaan juga semakin memanas ketika kakek Hyejun mencoba membela cucunya. Namun karena kalah argumen, ia memilih untuk diam dan beristirahat di kamar. Keesokan harinya berpindah pada Jongha yang tampak sibuk dengan pekerjaannya di sebuah acara fashion show. Ia yang di hari itu akan bertemu dengan Hyejun tak mampu menyembunyikan perasaan sukanya. Beberapa saat kemudian, Hyejun dan Hayo datang ke ruangan make up. Jongha yang baru pertama kali bertemu dengan idolanya terlihat sangat gugup hingga tak bisa berkata-kata. Selama merias wajah idola, Jongha sangat kagum karena Hyejun lebih tampan dari yang ia bayangkan. Namun kebahagiaan Jongha sirna karena ia kembali terlibat masalah setelah melanjutkan riasan Hayo yang ditinggalkan oleh seniornya. Jongha yang sebelumnya sudah diperingatkan untuk tidak lancang mengambil klien senior justru mengulanginya lagi. Sakit hati dengan apa yang dikatakan seniornya, Jongha memilih pergi untuk menenangkan diri. Beberapa saat kemudian, moodnya kembali membaik karena merasa mendapatkan suntikan semangat dari Hyejun. Untuk membakar semangatnya lagi, Jongha mengatakan bahwa ia tak pernah menyesal mengidolakan Hyejun. Dan tanpa sengaja, Hyejun mendengar apa yang dikatakan gadis itu. 나 좋아했어요? Hyejun sepertinya menyadari bahwa Jongha mengidolakannya. Namun saat dikonfirmasi, Jongha justru mengaku bahwa ia mengidolakan Hayo bukan dirinya. 원한다고요, 원해요를. Sebelum acara fashion show dimulai, ibu Hayo datang menemui putranya. Ia memberi kabar bahwa Hayo dinyatakan lolos dalam audisi film. Hayo yang harusnya bahagia justru kurang antusias karena terus memikirkan Hyejun. Sementara Hyejun yang belum mengetahui kabar tersebut terlihat semakin akrab dengan Jongha. Pembawaannya yang friendly memang bisa mengimbangi karakter teman barunya tersebut. Selain itu, Hyejun sebenarnya adalah seorang model potensial dengan visual yang tidaklah main-main. Tak heran jika ia dikagumi oleh banyak orang yang salah satunya adalah desainer busana bernama Charlie Jung. Sebelum sedingin saat ini, Hyejun dan desainer Jung sebenarnya sempat berteman akrab. Namun, kepolosan Hyejun pada saat itu justru dimanfaatkan oleh desainer Jung. Ia yang memang memiliki penyimpangan seksual mengungkapkan perasaannya pada Hyejun. 소개팅 미안해.
Hyejun yang saat itu merasa dijebak sangat kecewa dan mulai menghindari pria itu. Meskipun saat ini mereka kembali bertemu, namun Hyejun mencoba untuk terus menjaga jarak. Padahal jika ia mau, desainer Jung ingin meminta Hyejun untuk bergabung dengan agensinya. 죄송합니다. Sementara itu di lain tempat, Nyonya Kim tengah sibuk mencari jalan pintas untuk popularitas putranya yang tak lain adalah Haeyo. Tanpa sepengetahuan Haeyo, wanita itu membeli followers palsu agar pengikut di akun medsosnya naik pesat. Sejak awal, ia memang terlihat mendukung karir putranya dengan cara yang salah. Ia bahkan menggunakan kekuasaannya untuk bisa memuluskan karir sang putra. Dalam keluarga, Nyonya Kim juga terlalu banyak memegang kendali. Semua anggota keluarganya harus berada di bawah aturannya. Hal inilah yang kadang menimbulkan perselisihan antara Nyonya Kim dengan putrinya bernama Haena, yang juga adik dari Haeyo. Setelah pulang dari acara fashion show, Haeyo terlihat gusar karena masalah penerimaan aktor film. Sementara itu, Hyejun dan Jongha sudah tampak begitu akrab dan saling bertukar nomor telepon. Hyejun juga berjanji akan berkunjung ke salon Jongha jika nanti ada kesempatan. Pembawaan Hyejun yang tulus memang begitu membuat Jongha terkesan. 상상했던 거랑 다르네. Ia menganggap bahwa idolanya berbeda dengan yang lain. Dan sekali lagi, ia tak menyesal telah mengidolakan Hyejun meskipun sampai saat ini masih dirahasiakan. Setelah menonton pertandingan bola, Haeyo akhirnya mengaku bahwa dirinya diterima dalam audisi film. Bersama Jinwoo, ketiganya lalu pergi minum dan karaoke hingga larut malam. Setelah cukup puas menghabiskan waktu di luar, Hyejun pulang dalam keadaan setengah mabuk. Ia tampak kecewa karena keinginannya menjadi aktor film pada akhirnya pupus. 엿먹어. Sang ayah yang melihat kelakuan Hyejun langsung menumpahkan kekesalannya. Mereka lalu ribut besar karena Hyejun menganggap sang ayah tak pernah mengerti apa yang ia rasakan. Melihat ketidakadilan yang dilakukan ayahnya, kakek Hyejun merasa iba dengan sang cucu. Ia berharap suatu saat nanti memiliki pekerjaan agar tidak menjadi beban untuk anak dan cucunya. Keesokan harinya, Hyejun bertemu dengan Min Jae, mantan seniornya saat menjadi model di agensi lama. Ia adalah orang yang membantu Hyejun saat menuntut gaji yang selalu dimanipulasi oleh mantan manajernya. Min Jae yang melihat potensi dalam diri Hyejun berniat mengajaknya untuk menjadi model dalam peragaan busana di Milan. Namun karena sudah akan berangkat wamil, Hyejun hanya bisa menolak. Padahal bagi senior Min Jae, ini adalah kesempatan yang baik. Selain itu, Hyejun juga menolak tawaran untuk bergabung dengan agensi desainer Jung yang ditawarkan beberapa hari yang lalu. Ia memang sepertinya sudah tidak memiliki semangat untuk meraih mimpi sebagai aktor film terkenal. Di lain sisi, desainer Jung yang memang masih menaruh hati dengan Hyejun tampak kecewa. Ia juga menyebut bahwa nasib Hyejun tak akan berbeda dengan sang ayah. Di luar gedung desainer Jung, senior Min Jae masih menunggu Hyejun. Ia memberitahu bahwa semua akomodasi sudah disiapkan agar ia dan Hyejun bisa berangkat ke Milan. Tanpa banyak persiapan, keduanya lalu terbang ke Milan untuk menjadi model dalam acara fashion show selama 3 hari. Hyejun yang memang memiliki potensi merasa sangat percaya diri untuk memperagakan berbagai jenis model busana. Setelah selesai acara, keduanya lantas kembali ke Korea. Setibanya di airport, Haeyo sudah menunggu sahabatnya dan berniat mengajaknya ke salon Jongha. Mereka kembali bertemu dengan Jongha yang saat itu sedang sibuk dengan pekerjaannya. Karena sudah dianggap sahabat, ketiganya tampak akrab seperti teman lama. Bahkan Jongha juga secara khusus diundang oleh Hyejun untuk datang ke pemotretan arena sebagai make up artist. Setelah memutuskan berangkat wamil, Hyejun memang tak banyak mengambil job pemotretan. Selain karena ingin mengurangi jadwal, beberapa vendor memang lebih tertarik menggunakan Haeyo ketimbang dirinya. Bahkan, job yang sedang ia ambil kali ini sebenarnya juga tak ingin menggunakan Hyejun. Namun, karena Haeyo memaksa, vendor lalu mengikut sertakan dirinya untuk melakukan pemotretan. 감독님 만났는데? 자, 얼른 옷이나 입어. Meski sering dibantu oleh Haeyo, namun bantuan dari sahabatnya kali ini membuatnya kurang nyaman. Hyejun juga menjadi lebih tertutup dan hilang percaya diri setelah gagal mengikuti audisi film. Selain itu, tuntutan dari sang ayah juga membuat Hyejun merasa sangat tertekan. Tak jarang ia merasa iri dengan keluarga Haeyo yang sangat mendukung karirnya. 내가 오늘은 소화가 안 돼. Di lain tempat, Hyungja telah mendapat komplain dari klien karena riasannya yang kurang sesuai. Meski bukan murni kesalahannya, namun ia tak berani untuk berontak. Jongha hanya bisa diam dan menerima bahwa banyak perlakuan diskriminatif yang sering ia terima. Ketimbang Yongha, nasib Hyejun sebenarnya masih cukup beruntung. Ia memiliki popularitas dan orang yang selalu tulus membantu. Seperti yang dilakukan oleh senior Min Jae yang tiba-tiba mau menjadi manajer Hyejun. 매니저가 돼줄게. 누나? Meskipun Hyejun menolak, namun ia memang cukup serius untuk menaikkan karir mantan anak buahnya. Hal ini terlihat dari usahanya untuk mengorbitkan Hyejun ke berbagai agensi dan sutradara film. Sementara di malam itu, Hyejun dan Jongha kembali bertemu dan jalan bersama. Mereka sempat terjebak hujan saat akan kembali ke rumah masing-masing. Jongha yang masih canggung kadang merasa kurang nyaman dengan perlakuan dari idolanya.
Keesokan harinya, Jongha kedatangan klien spesial yang tak lain adalah Haeyo. Karena untuk acara khusus, ia rupanya meminta Jongha untuk meriasnya. Meski sempat dilarang oleh senior Jinju, namun Haeyun menegaskan bahwa ia hanya mau di-backup oleh Jongha saja. Di waktu yang bersamaan, Hyejun datang menemui Jongha. Setelah dari acara fashion show, keduanya memang lebih sering bertemu. Dan kali ini, mereka bertemu untuk membahas saran Jongha agar Hyejun mendaftarkan kakeknya les modeling. Jongha yang sebelumnya sudah sempat ngobrol dengan kakek Hyejun merasa bahwa kakeknya memiliki potensi yang besar. Setelah menemui Jongha, Hyejun datang ke apartemen milik Min Jae. Bukan untuk menyetujui tawaran seniornya, ia rupanya datang untuk mengirim makanan dan uang bagi hasil saat kerja sama mereka. Namun, karena merasa tak membutuhkan, Min Jae menolak uang tersebut. Ia justru memberi pesan pada Hyejun untuk memikirkan kembali tawarannya. Karena jika ia tetap mau menunggu 2 tahun, belum tentu orang masih mengenalinya. Sementara saat ini saja, tak banyak orang yang mengenalnya. Setelah menemui Min Jae, tekad Hyejun untuk mengubur mimpinya justru semakin bulat. Ia lalu datang ke salon Jongha dan memintanya untuk memotong rambut Hyejun sebelum wamil. 머리 좀 잘라줄래? Menyadari besarnya perhatian Jongha selama ini, Hyejun rupanya ingin tahu siapakah sebenarnya yang diidolakan Jongha. Dengan sedikit terpaksa, Jongha pada akhirnya mengaku bahwa sebenarnya ia adalah fans dari Hyejun. Setelah memutuskan untuk pergi wamil, kehidupan Hyejun dan keluarganya berjalan seperti biasa. Ibunya masih sibuk bekerja dengan Nyonya Kim yang kadang masih terus butuh bantuannya. Sementara Hyejun sendiri justru tengah dalam misi mendaftarkan sang kakek untuk les model lansia, seperti saran Jongha. Meski belum mendapat persetujuan dari kakeknya, Hyejun yakin bahwa ini adalah jalan untuk sang kakek memiliki pekerjaan. Di tengah kesibukan mendaftarkan sang kakek untuk menjadi model, Hyejun mendapat kabar bahwa ada sutradara yang menawarinya bermain film. Meskipun hanya sebuah peran kecil, namun Min Jae berharap Hyejun tak menolaknya. Walau sempat hilang harapan, pada akhirnya ia menerima tawaran tersebut. Setelah pulang latihan, ia memberanikan diri untuk menyampaikan kabar tersebut pada sang ibu. Hyejun juga jujur pada ayahnya bahwa ia akan kembali menunda wamil dan menerima tawaran film baru. Mendengar keputusan Hyejun, ayahnya langsung murka sampai melempar daging yang ia beli ke arah Hyejun. 짱 드라마다. Berniat membela sang putra, ibu Hyejun mengeluarkan kata yang tidak terduga pada sang suami. 뭘 놨단 거야? 당신을 낳았다는 거야. Mencoba jujur dan kembali menunda wamil ternyata membuat ayah Hyejun naik pitam. Ia merasa putranya tak pernah mendengarkannya dan hidup dengan kemauannya sendiri. Hal ini berbeda dengan sikap ibu Hyejun yang membebaskan apapun keinginan anak-anaknya. Ia ingin anaknya bisa melakukan apa saja tanpa harus terbebani oleh keadaan. Ia juga mengakui bahwa sejak dulu keluarganya memang sudah kekurangan. Oleh karenanya, ia memilih bekerja agar ketika Hyejun dan kakaknya tak bisa diharapkan, ia masih bisa bertahan hidup dari gaji. 라는 거야. 난 평생 노동해서 Di lain sisi, keluarga Haeyo sebenarnya tak seindah yang dibayangkan. Kedua orang tua mereka hidup dalam kepalsuan dan selalu berbeda pandangan. Selain itu, ibu Haeyo juga seorang yang cukup licik karena selalu mengandalkan kekuasaan untuk kepentingan anak-anaknya. Sementara itu, Hyejun yang masih dalam proses mempelajari naskah film terlihat sedang keluar menemui senior Min Jae. Rupanya ia berniat untuk menyetujui tawaran seniornya dan bergabung dalam agensi Jampyong Entertainment. 내가 할줄 몰랐어. Senior Min Jae yang tampak bersemangat langsung membuat kontrak kerja hingga 7 tahun, namun hanya disetujui selama 1 tahun saja. Meskipun kerap berselisih paham, namun Min Jae tak pernah tega untuk menolak argumen dari Hyejun yang kini menjadi artisnya. Terlebih saat membicarakan soal asmara, perasaan Hyejun jauh lebih sensitif. Ini karena ia pernah mengalami hal kurang menyenangkan dengan mantan kekasihnya yang bernama Ji-a. Sejak saat itu, ia menjadi lebih dingin dan sangat membenci kebohongan. 두 번째는 안 당해. 널 사랑하는 건 의심하지 마. Sementara itu di lain tempat, Haeyun tampak kecewa karena Jongha tak bisa meriasnya untuk keperluan pemotretan. Sejak pertama bertemu dengan Jongha, ia memang cukup tertarik dengan gadis itu dan memintanya untuk menjadi perias pribadi. Senior Jinju yang memang kurang respek dengan juniornya semakin terlihat kesal karena sikap Haeyun pada Jongha. Ia bahkan berani menyindir Haeyun dan mengira bahwa kliennya memang menyimpan rasa terhadap Jongha. Kurangnya respek senior Jinju pada Jongha memang sudah terlihat sejak lama. Dalam berbagai kesempatan, ia memang selalu menekan Jongha dan bertindak semena-mena. Seperti saat Jongha sedang libur, ia meminta agar juniornya tersebut mengikuti pelatihan tanpa bisa menolaknya. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Jin Yu, fotografer dari tim Haeyun. Sama seperti Jongha, ia selalu mengalami hal kurang menyenangkan di tempat bekerja. 네 몸뚱아리를 이렇게 막았어야지. Namun karena sudah tak tahan, ia memutuskan untuk resign. Meski harus kehilangan pekerjaan, namun Jinwoo merasa lega karena tak ada lagi yang menindasnya.
Di malam harinya, Jongha menemui Hyejun seperti janji mereka sebelumnya. Seperti biasa, mereka membicarakan banyak hal, termasuk alasan mengapa Jongha mengidolakan Hyejun. 난 생각은 안 드니? 진짜? Seusai makan ramen bersama, keduanya sepakat untuk minum soju. Namun kali ini hanya Jongha yang mabuk, sementara Hyejun berjaga. 사기캐 아닙니까? Saat mabuk itulah, Jongha justru mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Hyejun. Ini karena sebelum mereka bertemu, Hyejun adalah satu-satunya orang yang bisa membuatnya semangat tanpa harus bertemu. Selain itu, Jongha juga mengeluhkan sikap senior Jinju yang selalu diskriminatif kepadanya. Meskipun bukan murni kesalahannya, Jongha merasa pasti ada alasan mengapa senior Jinju sangat tidak menyukainya. 왜 친구 남자 뺏는 쌍년? Di akhir pertemuan, Hyejun mengaku sudah mendaftarkan kakeknya pada agensi model lansia. Ia tampak yakin tanpa memikirkan bagaimana respon ayahnya akan hal yang sedang ia rencanakan. Sementara di hari-hari Jongha, ia masih terus mengalami tindakan kurang menyenangkan dari seniornya. Selain karena Jongha yang mangkir dari jadwal pelatihan, juga karena Haeyo memilihnya untuk menjadi staf make up khusus untuk beberapa waktu ke depan. Senior Jinju bahkan tak pernah ragu untuk menunjukkan sikap diskriminatifnya di depan banyak orang, seperti Hyejun dan manajer Min Jae. Bahkan meskipun sudah disinggung oleh Nyonya Kim, senior Jinju seolah tak mempedulikannya. Ia tetap memusuhi Jongha dan menganggap semua yang ia lakukan salah. Setelah menyepakati penandatanganan kontrak, hari pembacaan naskah pun tiba. Dalam film tersebut, Hyejun beradu peran dengan Doha, aktor yang sempat menyewa jasanya saat part-time sebagai bodyguard. Di lokasi pembacaan naskah, ia juga sempat bertemu dengan mantan petinggi agensinya yang dulu, yang saat ini menangani aktor Lee Doha. Seolah masih menyimpan dendam, Direktur Taesu sempat melakukan tindakan diskriminatif terhadap Hyejun. 너 나 떠날 때 아주 꽃길 펼쳐져 있을 줄 알았지? Namun bagi Hyejun, ini bukanlah sebuah hal yang harus ia pikirkan. Ini justru menjadi sebuah kesempatan membalas semua tindakan mereka lewat peran yang akan ia mainkan. 너 무슨 역인데? 야! Dalam film tersebut, Hyejun berperan sebagai kepala mafia yang bermusuhan dengan Doha. Dalam scene-nya, ia tengah menghajar habis-habisan Doha yang sepertinya disandra oleh Hyejun. 야, 이 개새끼야! Meskipun hanya sebuah akting, namun Hyejun merasa ini adalah titik balik dari kehidupannya. Berawal dari pertemuan mereka di acara fashion show, Haeyo mulai tertarik dengan Jongha. Ia bahkan secara khusus meminta Jongha untuk menjadi make up artisnya. Kepribadian Jongha rupanya cukup menyita perhatian Haeyo dalam perjalanan ke acara pembacaan naskah film. Ia bahkan sering dibuat salah tingkah dengan kelakuan wanita itu. Setibanya di lokasi tempat pembacaan naskah film, Jongha dan Haeyo bertemu dengan Hyejun. Mereka terlihat asyik mengobrol sembari sesekali melemparkan gurauan. 미쳤냐? 미치지 뭐! 뽕지지! Hyejun yang pandai menyembunyikan masalah seolah terlihat santai ketika bertemu dengan sahabatnya. Padahal sebelum Jongha dan Hyejun datang, ia sempat bersih tegang dengan mantan bosnya di agensi lama Lee Tamsu. 계속 Sementara Hyejun sibuk dengan pembacaan naskah, Kyungjun juga sibuk mencari rumah baru. Karena merasa sudah mendapatkan pekerjaan yang layak, rupanya ia berniat tinggal di apartemen dengan harga sewa 900.000 won. Mendengar besarnya harga sewa yang harus Kyungjun bayar, ibunya secara tegas menolak. Ia juga menolak saran Kyungjun yang memintanya untuk berhenti bekerja. 어디서 죽는다는 얘기를 해? 아파 왜 이렇게 Dan seperti biasa, apapun yang dibicarakan keluarga tersebut selalu berujung perdebatan. Ibu Hyejun bahkan sampai membawa sifat mertuanya yang ternyata mirip dengan anak pertamanya. 아빠! 안 돼! 절대 안 돼. Sementara Kyungjun yang kesal tak mendapatkan izin tinggal sendiri, justru mengompori sang ayah dengan buku yang sering dibaca ibunya. Ia merasa ibunya sedang berselingkuh dengan anak pemilik rumah, sampai enggan untuk resign dari pekerjaannya. Mendengar alasan yang tak masuk akal dari putranya, ayah Kyungjun semakin marah dan suasana pun semakin runyam. 네가 진짜 이쁘다 하니까 Padahal jika ditelisik ke belakang, Ibu Hyejun adalah wanita baik-baik yang mengorbankan hidupnya untuk keluarga. Ia betah bekerja di tempat Haeyo karena semua anggota keluarga Nyonya Kim sangat menerimanya. Bahkan Nyonya Kim yang kadang gengsi sebenarnya tak ingin menggantikan Ibu Hyejun dengan siapapun. Karena selain cocok dengan kinerjanya, Ibu Hyejun adalah orang yang sangat mengerti akan dirinya. Di malam harinya, keluarga Hyejun tengah berkumpul untuk membahas kepindahan Kyungjun ke rumah baru. Sebelum acara makan bersama dimulai, Hyejun diminta untuk memanggil ayahnya di kamar. Ia yang memang tak terlalu akrab dengan sang ayah merasa sedikit canggung. Namun berbeda dengan biasanya, kali ini ayah Hyejun terkesan lebih sabar saat bertemu dengan putranya. Ia justru meminta penjelasan mengapa ibunya suka membaca buku tentang pembantu dan tuan pemilik rumah. 이 책 엄마가 왜 좋아하는 줄 알아? Karena tak ingin salah paham, Hyejun menjelaskan bahwa alasan ibunya menyukai buku tersebut karena isinya sama dengan yang ia pikirkan. Ia juga menjelaskan karena buku itulah ibunya menjadi paham tentang bagaimana cara menjalani peran sebagai asisten rumah tangga. Di waktu yang bersamaan, keluarga Haeyo juga sedang mengadakan dinner untuk adik perempuannya.
Karena berasal dari keluarga kaya, mereka makan di restoran mewah dengan menu istimewa. Hal yang mereka bahas juga seputar masa depan yang cerah, karir, dan hal yang membahagiakan lainnya. Berbeda jauh dengan keluarga Hyejun yang saat merundingkan masalah selalu penuh emosi. Hal ini terlihat bagaimana keluarga itu beradu argumen saat Kyungjun tak diizinkan menyewa apartemen. Selain karena mahal, ia juga tak punya sisa uang untuk menabung. Padahal bagi Kyungjun, ia sudah sangat dewasa dan bisa bertanggung jawab atas dirinya. Saat itu ia berdalih, jika dengan pindah rumah, maka adiknya akan memiliki kamar sendiri. 하고 싶은 말만 해. 나 끌어들이지 말고. Mendengar hal tersebut, Hyejun langsung tersinggung. Ia merasa perkataan kakaknya sangat melukai perasaannya yang selama ini satu kamar dengannya. Seperti biasa, keadaan semakin memanas ketika kakek Hyejun sudah angkat bicara. Karena apapun yang ia ucapkan pasti akan dibantah oleh anaknya yang berujung dengan mengungkit masa lalu. 너한테 맨날 욕 먹잖아. Namun perdebatan akhirnya menemukan titik akhir di mana Kyungjun mendapatkan izin untuk tinggal sendiri. Hari pertama syuting film Hyejun akhirnya dimulai. Ia terlihat gugup dan coba ditenangkan oleh manajernya. Sesuai dengan skrip, Hyejun mendapat peran sebagai anak konglomerat dan juga anggota gangster. Penampilannya jauh lebih rapi dan terlihat mahal karena mengenakan jas dan mobil mewah. Dalam perannya kali ini, ia sepertinya terlibat konflik dengan pemeran utama yang tak lain adalah Doha. 오케이. Adegan sempat diulang beberapa kali karena Hyejun kurang menjiwai. Namun setelah beberapa kali berusaha, ia berhasil memainkan peran meskipun kadang keluar dari skrip. Hyejun bahkan sempat mengalami insiden, namun tak terlalu menjadi masalah. Ia cukup puas karena aktingnya kali ini mendapatkan pujian positif dari sang sutradara. 이거 괜찮은데? 아, 감독님. Seusai syuting, ia lalu bertemu dengan Jongha dan berniat mengantarnya pulang. Saat berjalan bersama, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Bukannya berteduh, Hyejun justru membiarkan tubuhnya basah kuyup. Hari ini ia memang terlihat sangat bahagia. Bukan hanya karena aktingnya, namun juga karena tentang perasaannya terhadap Jongha. Yang mana secara terang-terangan, Hyejun mengakui jika ia menyukai wanita itu. 너 좋아하나 봐. Berawal dari mengenang Jongha sebagai fans, Hyejun ternyata merasa jatuh hati padanya. Sedangkan bagi Jongha, ini kali pertama ia dicintai oleh pria yang memang menjadi impiannya. Prinsip Jongha yang beranggapan bahwa fans tak boleh jatuh hati dengan idolanya seolah luntur di malam itu juga. Meski pada akhirnya ia menerima cinta Hyejun, namun bagi Jongha ini belum terasa nyata. Setelah pulang dari rumah Jongha, Hyejun menemui manajer Min Jae di kafe dekat rumahnya. Selain ingin memastikan keadaan Hyejun pasca alami insiden, manajer Min Jae juga mengkonfirmasi bahwa Hyejun akan membintangi miniseries. Hal tersebut tentu menjadi kabar menggembirakan terlepas dari fakta bahwa ia dan Jongha saat ini sudah berpacaran. Keesokan harinya, Haeyo terlihat membeli bunga tulip di sebuah toko bunga. Ia sengaja memberikan bunga tersebut untuk sang ibu sebagai tanda terima kasih. 예쁘다. Namun tak hanya untuk Nyonya Kim, ia juga memberikan bunga yang sama untuk Jongha. Kebetulan saat itu Jongha resmi naik pangkat sehingga momennya sangat lapas. Sebenarnya Haeyo ingin mengajak Jongha makan malam, namun karena sudah ada janji dengan Hyejun, ia menolak ajakan Haeyo. Bahkan secara mengejutkan, Jongha juga mengaku bahwa dirinya sedang menjalani hubungan dengan idolanya. Di sebuah tempat les model, kakek Hyejun masih semangat untuk melakukan latihan. Ia berusaha sebaik mungkin karena tak ingin mengecewakan Hyejun yang telah membiayainya. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Hyejun kembali menjalani perannya sebagai pekerja paruh waktu. Meski sudah menerima tawaran film dan miniseries, namun ia tetap mengambil side job seperti biasa. 축하해. Setelah mengungkapkan perasaannya pada Jongha, Hyejun merasa bahwa hidupnya jauh lebih baik. Namun hal tersebut ternyata tidak berlangsung lama. Sutradara Jihu tiba-tiba membatalkan proyek miniseries Hyejun. 아, 나 이 인간이 진짜. Ini terjadi karena sutradara mengetahui bahwa Hyejun pernah ditipu Taesu lalu bergabung dengan agensi Min Jae. Manajer Min Jae yang mendengar kabar tersebut langsung syok. Ia tak bisa membayangkan seberapa kecewanya Hyejun nantinya. Saat manajer Min Jae tengah putus asa karena proyeknya yang gagal, Hyejun, Jongha, dan Jinwoo justru sedang sibuk pemotretan untuk portofolio kakek Hyejun. Mereka bahkan sempat minum bersama sembari merayakan kesuksesan Hyejun yang akan membintangi miniseries. 선생님한테 말한다. 고맙습니다. Di akhir pertemuan, Jongha mengirim sebuah foto ke manajer Min Jae sebagai bentuk perayaan untuk Hyejun. Membaca pesan dari Jongha, hati manajer Min Jae semakin hancur. Malam itu, hidup Hyejun seolah sedang dibuat tanpa beban. Setelah pemotretan untuk sang kakek, ia dan Jongha pergi nonton film. Meskipun bukan cinta pertamanya, namun pergi kencan bersama Jongha adalah hal yang paling membahagiakan. Sementara bagi Jongha, ini adalah pengalaman pertama yang kadang masih sulit ia percayai. Kebahagiaan Jongha juga semakin lengkap saat ibunya menyiapkan banyak makanan lezat untuk merayakan drama series yang akan ia mainkan. Tak seperti biasanya, di makan malam kali ini, keluarganya tak banyak berargumen. Hanya ada sedikit argumen dari kakak Hyejun yang menganggap sikap ibunya kali ini berlebihan.
Keesokan harinya Hyejun menemui manajer Min Jae yang sejak semalam tak bisa dihubungi. Selain menemukan fakta bahwa manajernya baik-baik saja, ia juga harus menerima kenyataan bahwa proyek miniseries yang akan dibintangi akhirnya dibatalkan. Meski ada sedikit kekecewaan, namun bagi Hyejun ini adalah hal yang sering terjadi. Ia hanya meminta pada manajer Min Jae agar menjadikan ini sebagai pelajaran berharga dan jangan pernah menghindari masalah. Tak jauh berbeda dengan Hyejun, Nyonya Kim juga tampak kecewa dengan naskah drama yang akan dimainkan oleh putranya. Ia merasa bahwa peran putranya dalam drama tersebut tidak terlalu bagus. Nyonya Kim bahkan mengancam tak akan memperpanjang kontrak putranya jika tidak mendapatkan peran yang sesuai. 할아버지! 엄마! Di malam harinya, kakek Hyejun yang terlalu bersemangat latihan model mendadak pingsan. Ia lalu dibawa ke rumah sakit, namun keadaannya tidak terlalu mengkhawatirkan. Sementara itu di rumah, Hyejun justru terlibat pertengkaran hebat dengan sang ayah. 뭘로 되냐? Hal ini terjadi karena ayahnya menemukan kartu member les dan portofolio modeling milik kakek Hyejun. Merasa terus disalahkan, ia mencoba melawan persepsi sang ayah terhadap dirinya. 왜 내 희생은 아빠 눈엔 안 보여? Namun, karena dianggap terlalu melawan, Hyejun justru ditampar oleh ayahnya yang sebenarnya tak berniat melakukan hal tersebut. 하는 것보다 훨씬 나아! 이놈의 새끼야 진짜! Hyejun yang merasa kecewa dengan sikap ayahnya hanya bisa menangis. Beberapa saat kemudian Jongha menelpon dan mengajaknya bertemu. Karena belum mengetahui bahwa sang kakek masuk rumah sakit, Hyejun mengiyakan permintaan kekasihnya. Sama seperti biasanya, Hyejun selalu bisa menyembunyikan masalah. Ia selalu terlihat bahagia meskipun dalam hatinya sedang hancur. Ia merasa saat bersama Jongha, semua kesedihan seolah sirna begitu saja. 여자를 사랑하면 Demi mewujudkan impiannya, Jongha banyak menelan kekecewaan dan perlakuan diskriminatif dari senior Jinju. Tak hanya diskriminatif, senior Jinju sepertinya juga sangat manipulatif dan suka memutarbalikkan fakta. Hal ini terlihat dari keputusan Nyonya Kim yang tiba-tiba kembali memihak pada senior Jinju. Namun hal tersebut tidak terlalu mengganggu pikirannya. Ia justru memikirkan keadaan Hyejun setelah tawaran miniseriesnya dibatalkan. 나 놀고 싶어. Setelah bertemu dengan manajer Min Jae, ia langsung menelpon Hyejun. Mereka lalu bertemu di sebuah taman di mana Hyejun tampak bahagia, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Sementara kakek Hyejun yang sudah dinyatakan sehat akhirnya diperbolehkan pulang. Meski sebelumnya sangat dirahasiakan, namun semua keluarga akhirnya tahu bahwa kakek Hyejun mengikuti les modeling. 그잖아. 그러게 할아버지네? Ayah Hyejun yang sudah curiga sejak awal merasa kecewa dengan apa yang dilakukan sang ayah. Seperti biasa, keduanya terus berdebat dan saling mengungkit masa lalu. 아빠 하지 말라고! 영남아 Puncaknya saat ayah Hyejun mengaku bahwa ia sempat menampar anaknya karena mengizinkan kakek mengikuti les modeling. Ibu Hyejun yang merasa kecewa lalu meminta suaminya untuk mencari keberadaan Hyejun. Ia merasa sangat khawatir dengan keadaan putranya. Terlebih hari itu, Hyejun pasti sedang terpuruk karena tawaran main dramanya dibatalkan. Namun prasangka ibu Hyejun sepertinya salah, karena setelah bertemu Jongha, keadaan Hyejun tampak jauh lebih baik. Mereka bahkan terlihat bahagia saat menghabiskan waktu bersama. Keesokan harinya Hyejun meminta manajer Min Jae untuk menemuinya di kafe. Tak seperti sebelumnya, mood manajer Min Jae sepertinya sudah jauh lebih baik. Ia juga membawa kabar bahwa Hyejun mendapatkan kesempatan untuk mengikuti wawancara drama baru. Tanpa basa-basi, Hyejun langsung menerima tawaran tersebut. Ia lalu pergi meninggalkan manajer Min Jae karena ingin mengantar kakaknya pindahan. 어디가? Sementara di rumahnya, Kyung-jun terlihat bahagia karena hari ini ia resmi pindah ke apartemen. Ibu dan ayahnya yang sebenarnya kurang setuju dengan keputusan anaknya hanya bisa pasrah. 너 없으면 난 외톨이야 Ia lalu diantar Hyejun ke apartemen yang disewa seharga 4.000 won. Sementara itu di salon, Jongha akhirnya mengetahui bahwa saat ini banyak orang yang tak suka padanya. Ia mendapat bocoran dari teman kerjanya yang bernama Subin bahwa senior Jinju sengaja membuat citra buruk terhadap Jongha. 그래도 일은 해야지. Mendengar fakta tersebut, Jongha hanya bisa tersenyum dan tak mau mempermasalahkannya. 언니. 파이팅! Ia memilih untuk mendampingi Haehyo sebagai make up artist untuk kebutuhan syuting. Setibanya di apartemen, Hyejun justru mengalami masalah akibat ulah kakaknya. Kyung-jun ternyata menjadi korban penipuan jual beli apartemen murah. Ia adalah korban kelima, di mana maklar yang menjadi penghubungnya sudah melarikan diri. 야 이거 아니야! Karena tak jadi pindah ke apartemen, Kyung-jun dan Haejun kembali ke rumah. Setibanya di sana, keluarga mereka tampak terkejut dengan kepulangan Hyejun dan kakaknya. 야! Setelah dikonfirmasi, Hyejun menjelaskan jika adiknya menjadi korban penipuan dan saat ini sudah melapor ke polisi. Sama seperti biasanya, keluarga Hyejun selalu membesarkan masalah dengan argumen yang kadang tak ada hubungannya dengan masalah awal. 사과해야 된다고 봐 아버지! Sementara itu di rumahnya, Jongha sedang membuat video untuk kebutuhan kerjasama dengan sebuah channel YouTube. Jika kerjasama itu berhasil, mungkin ia akan resign dari tempat lamanya bekerja dan memilih fokus menjadi konten kreator.
Keesokan harinya Hyejun menemui sutradara untuk melakukan wawancara terkait drama yang akan ia mainkan. Sebelum memulai wawancara itu, ia sempat mengabari Jongha yang saat itu juga sedang menemui manajer terkait kerjasama channel YouTube. Selama wawancara berlangsung, Hyejun terlihat lancar menjawab semua pertanyaan yang diberikan padanya. Kepercayaan diri dan pengalamannya dalam bidang entertainment cukup bisa meyakinkan sutradara agar mau menerimanya. Di malam harinya, manajer Min Jae mendapatkan kabar jika Hyejun lolos wawancara untuk drama barunya. 감사합니다. 감사합니다. Hyejun yang saat itu sedang bersama Haeyo merasa sangat bahagia dan seolah mendapatkan harapan baru. Ia lalu menemui kekasihnya untuk memberitahu kabar bahagia itu. 연기까지 보여줬으면 다 죽었어. Suatu hari Hyejun sudah mulai syuting drama barunya. Dalam drama tersebut ia berperan sebagai dokter tampan yang jatuh hati dengan rekan kerjanya. Meski sempat kesulitan karena banyaknya bahasa medis, namun proses syuting Hyejun berjalan lancar. Seperti biasa, hanya ibu dan kakeknya yang merasa bangga dengan pencapaian yang dilakukan oleh Hyejun. Suatu ketika ibu Hyejun melakukan rutinitasnya bekerja di rumah majikannya. Seperti biasa, obrolan Nyonya Kim dengan ibu Hyejun tak jauh dari rasa bangga dengan pencapaian karir anaknya. Ia juga sering menyinggung Hyejun yang karirnya dianggap tak jauh lebih baik dari putranya. Bahkan dengan sengaja, ia menyepelekan drama baru yang akan Hyejun mainkan. 게이트웨이 캐스팅됐다며? Ia justru bingung dengan alasan mengapa Hyejun tak jujur soal drama barunya dan tentang kabar bahwa putranya sudah memiliki pacar. Sementara itu di salon, teman-teman Jongha terlihat sibuk menggunjingnya. Ia yang sama sekali tak menggubris justru semakin menyulut emosi dari senior Jinju. Ia bahkan sempat akan menampar Jongha lantaran bawahannya tersebut mulai berani melawan. 이게 진짜... Di lain tempat, Kyungjun terlihat kembali bersih tegang dengan seorang customer. Sama seperti sebelumnya, kakak Hyejun memang terlihat kurang memahami job desk dan sedikit ngeyel. Tak heran jika teman kerja serta manajernya tidak terlalu respek sehingga sering membicarakannya di belakang. Hal ini sangat jauh berbeda dengan karakter Hyejun sebagai adiknya. Selain tampan, ia juga terkenal baik dan sangat menghargai orang lain. Sayangnya, positive vibes dari diri Hyejun tak bisa dilihat oleh sang ayah. Dengan alasan apapun, ia ingin terlihat selalu mementingkan Kyungjun ketimbang Hyejun. Hal ini terlihat saat Kyungjun pulang dalam keadaan mabuk. Bukannya memarahinya seperti yang dilakukan pada Hyejun, pria itu justru sangat peduli dan khawatir dengan keadaan putranya. 경준이 데리고 들어가. 엄마! Meskipun demikian, Hyejun memiliki ibu dan kakek yang sangat tulus menyayanginya. Ibu Hyejun bahkan bisa menjadi tempat terbaik untuk bercerita tentang segala hal, termasuk soal Jongha. Setelah melewati sesi pembacaan naskah dan syuting, drama baru Hyejun akhirnya tayang. Ia berperan sebagai dokter yang jatuh cinta pada rekan kerjanya. Melihat akting sang putra, ibu Hyejun merasa sangat bangga. Kakeknya bahkan sampai meneteskan air mata karena tak percaya dengan akting Hyejun. Namun hal berbeda justru ditunjukkan oleh Kyungjun dan sang ayah. Di saat semua orang tampak antusias, ia justru terlihat acuh dan tidak peduli. Meski kerap disepelekan, drama baru dari Hyejun cukup menarik perhatian. Dalam waktu beberapa hari, ia sudah memiliki banyak penggemar mulai dari remaja hingga orang tua. Namun seperti biasa, keberhasilan Hyejun selalu menimbulkan iri hati dari ibu Haeyo. Di saat putranya sangat mendukung keberhasilan sahabatnya, ia justru menunjukkan rasa tidak suka. 걔 나왔어 해준이. 엄마 봤어? Selain Nyonya Kim, Direktur Taeso juga terlihat tak suka dengan pencapaian Hyejun. Ia yakin bahwa popularitas Hyejun akan segera memudar saat nanti film aktor Doha tayang. Namun, tanggapan Direktur Taeso sepertinya salah besar. Setelah drama usai, Hyejun justru mendapatkan tawaran iklan dan negosiasi kontrak yang belum dikonfirmasi oleh manajer Min Jae. Kemunduran popularitas justru dialami oleh artis binaan Taesu yang tak lain adalah Lee Do-ha. Karena sering terlibat dengan berbagai skandal, kontrak iklan dengan sebuah perusahaan resmi diberhentikan. Dan yang paling mengejutkan, sepertinya Do-ha akan digantikan dengan Hyejun. Sementara itu di salon, Jongha mengalami hal yang kurang menyenangkan. Salah satu customernya marah karena riasan mata rekomendasi Jongha yang dianggap jelek. Meskipun Jongha sudah meminta maaf, namun customer tersebut memang seolah ingin mencari masalah dengannya. 남자 어딨어? 똑바로 살아. Namun beberapa saat kemudian, Jongha menemukan sebuah fakta jika customer tersebut adalah orang suruhan senior Jinju. Karena sudah keterlaluan, Jongha sampai mengguyur gelas berisi air ke arah senior Jinju. Ia juga mengancam akan membongkar semua perlakuan senior Jinju terhadapnya. Sementara untuk Hyejun, kesuksesan drama pertamanya seolah menarik banyak keberuntungan. Ia pada akhirnya mendapatkan tawaran bintang iklan kosmetik untuk menggantikan Do-ha. Namun keberhasilannya kali ini seolah mendatangkan bumerang baginya. Ini karena Direktur Taesu terlihat menemui seorang reporter berita dan berencana membocorkan rahasia bohong tentang Hyejun. 뭐 아세요? 아니 사람이
Selain itu, Hyejun sepertinya juga akan menghadapi masalah lain setelah kemunculan Ji-an, mantan kekasihnya. Dengan sengaja, Ji-a datang menemui Hyejun yang saat itu sedang makan malam bersama sahabatnya dan Jongha. Akan tetapi, niatan Ji-a yang ingin bertemu dengan Jongha tidak terrealisasi karena Jongha lebih dulu pulang. Dari pertemuan disengaja tersebut memunculkan fakta baru bahwa Hayo masih menyimpan rasa terhadap Jongha, sementara Hyejun sudah tak peduli lagi dengan Ji-a. Sementara itu di rumahnya, Jongha sedang terlibat argumen dengan ibu kandungnya. Ia yang memang tak memiliki hubungan baik dengan wanita itu merasa lelah dengan semua penindasan yang ia alami. Setelah ibunya pergi, ia hanya bisa diam dan menangis seorang diri, sementara tak ada Hyejun di sisinya. Suatu ketika Hyejun terlihat bahagia, bisa mengajak Jongha jalan-jalan dengan mobil barunya. Mereka lalu mengunjungi rumah ibadah untuk membuat sebuah permohonan. Seperti biasa, pertemuan mereka selalu berakhir menyenangkan, yang mana Hyejun dan Jongha saling mengungkapkan rasa cinta mereka. Hyejun yang tak pernah mendapatkan dukungan dari sang ayah sedang menikmati hasil jerih payahnya selama ini. Setelah drama pertamanya sukses besar, kini ia sedang dalam proses negosiasi untuk film baru, drama, dan beberapa iklan. Melihat karir anaknya yang perlahan naik, ayah Hyejun sebenarnya mulai luluh. Ia bahkan kepergok menonton drama Hyejun meski masih belum mau mengakuinya. Walaupun hatinya keras, namun ayah Hyejun sebenarnya sangat memperdulikan anak-anaknya. Sementara itu di lain tempat, Lee Tae-soo tampak kebingungan karena ada truk makanan yang dikirim oleh ibu Hayo. Namun yang jadi masalah bukan soal kiriman makanan tersebut. Ia justru kesal dengan kabar bahwa Hyejun ikut dalam konferensi pers film terbaru Lee Do-ha. Karena menurut Tae-soo, peran Hyejun tidak terlalu menonjol sehingga tak perlu diikutsertakan dalam konferensi pers. Namun karena investor menginginkannya, pihak produksi film tak bisa menolak permintaan itu. Dalam mempertahankan karirnya, Hyejun sebenarnya banyak menemui orang yang iri dengan kesuksesannya. Selain Tae-soo dan Do-ha, ada Nyonya Kim yang sebenarnya merasa was-was jika Hyejun lebih unggul dari putranya. Tak heran jika ia sering melakukan hal berlebihan hingga menggunakan kekuasaannya demi karir putranya. Setelah sibuk syuting, kesempatan Hyejun bertemu dengan Jongha semakin terbatas. Dalam beberapa pekan, ia bahkan hanya bertemu dengan Jongha di salon dan saat acara makan siang bersama manajer Min Jae. Pertemuan itu pun tak berlangsung lama karena Jongha harus ke kantor sebuah agensi penyiaran yang beberapa waktu lalu mengajaknya bekerja sama. 저 이제 가봐야 돼요. 이러다가 Setelah sibuk dengan kegiatan yang padat, Hyejun akhirnya kembali ke rumah. Ia sengaja pulang lebih awal karena kakeknya ingin membuat pengumuman penting. Siang tadi, kakek Hyejun ternyata mendapatkan tawaran menjadi bintang iklan di rumah panti jompo. 내가요? Karena sudah bisa menghasilkan uang, ia ingin merayakan bersama keluarga dengan memesan beberapa pizza. Mendengar ayahnya akan menjadi bintang iklan, ayah Hyejun langsung pasang muka tak percaya. Dengan dukungan dari anak pertamanya, ia menyarankan agar ayahnya jangan menerima tawaran tersebut karena sudah pasti akan kembali ditipu. Dan seperti biasa, acara makan bersama di keluarga Hyejun selalu berujung adu argumentasi dan pada akhirnya tidak menghasilkan kesimpulan apa-apa. 오늘의 이 영광은 Di hari berikutnya, konferensi pers film Lee Do-ha akhirnya dimulai. Seperti rencana sebelumnya, Hyejun juga dihadirkan dalam acara tersebut meskipun perannya tidak terlalu menonjol. Ia justru menjadi pusat perhatian karena drama yang baru ia mainkan mendulang kesuksesan. Melihat kenyataan bahwa Hyejun lebih populer darinya, Lee Do-ha tidak terima. Ia semakin frustasi setelah mengetahui bahwa Hyejun adalah orang yang menggantikannya sebagai bintang iklan kosmetik. Tae-soo yang melihat artisnya tampak kacau mencoba menenangkannya. 많이 알게 됐잖아. 뭐 장점, 단점, 약점. Dengan sifat liciknya, Tae-soo sepertinya tengah merencanakan sesuatu yang buruk untuk melengsarkan karir Hyejun. Setelah tanda tangan kontrak, proses syuting drama terbaru Hyejun akhirnya dimulai. Berbeda dengan sebelumnya, genre film kali ini berlatar belakang kerajaan dan Hyejun terlibat dalam beberapa adegan action. Seperti biasa, setelah selesai syuting, Hyejun selalu mengabari Jongha untuk sekedar menanyakan kabar. Walau sibuk dengan kegiatan masing-masing, namun keduanya selalu menyempatkan waktu, walau dari jarak jauh. Keesokan harinya Jongha masih sibuk dengan urusan menjual rumah dan mencari studio untuk salon barunya. Rencananya, Jongha memang ingin membuka salon jika sudah tidak bekerja di tempatnya sekarang. 언제 계약할 수 있어요? Di malam harinya ia bertemu dengan sang ayah di supermarket dekat rumah. Kedatangan ayah Jongha sebenarnya hanya ingin meminta agar Jongha mengurungkan niatannya untuk menjual rumah. Ia bahkan bersedia membantu jika Jongha membutuhkannya. Namun karena terlalu mandiri, Jongha menolak. Baginya, menerima bantuan orang lain hanya akan membuatnya ketergantungan. 살아야 될 것 같아서. Setelah membintangi drama kolosal, nama Hyejun semakin naik.
Drama yang ia mainkan bahkan mendapatkan rating tinggi. Ia bahkan masuk nominasi aktor terbaik dan didapuk sebagai pembawa acara dalam penghargaan drama. Mendengar fakta tersebut, aktor Doha dan Nyonya Kim terlihat kesal dan tak percaya. Usaha Nyonya Kim untuk menaikkan popularitas anaknya terasa sia-sia. Ia bahkan sempat beradu argumen dengan Haeyo yang terlihat bangga karena followernya naik ketimbang introspeksi mengapa ia bisa kalah dari Hyejun. Karena merasa kesal, Nyonya Kim lalu membocorkan bahwa selama ini ia memanipulasi follower. Semua ini ia lakukan agar Haeyo banyak meraih simpati dan karirnya bisa terus naik. Hyejun yang seorang model dan pekerja paruh waktu yang sering disepelekan akhirnya bisa mewujudkan impiannya sebagai aktor. Popularitasnya semakin naik hingga bisa membintangi berbagai judul drama dan saat ini sedang dalam proses syuting. Kehidupannya juga semakin seimbang di mana masih ada teman, ibu, kakek, dan Jongha yang selalu mendukungnya. Namun orang dari masa lalu Hyejun mendadak muncul kembali. Ia adalah Ji-a, mantan kekasih Hyejun yang dulu terpaksa putus karena restu orang tua. Ji-a yang sebelumnya sempat bertemu dengan Hyejun di kafe dengan berani menyusulnya ke lokasi syuting. Namun alih-alih kembali dekat, Hyejun justru berusaha menjaga jarak karena tak ingin menyakiti hati Jongha. Sementara di keluarga Haeyo, Nyonya Kim sedang berdebat dengan suaminya. Ini terjadi karena sang suami mulai mempertanyakan tentang masa depan anaknya di industri hiburan. Jika memang tak ada harapan, ia ingin putranya pergi wamil dalam waktu dekat. Haeyo yang memang berada di bawah kendali ibunya sama sekali tak bisa berbuat banyak untuk saat ini. Yang bisa ia lakukan adalah meyakinkan ibu dan ayahnya bahwa suatu saat nanti ia bisa mengikuti jejak Hyejun. Saat Haeyo masih berusaha meyakinkan kedua orang tuanya, Jongha justru sudah yakin untuk resign dari tempat pekerjaannya. Ia bahkan sudah membuat surat pengunduran diri dan sepertinya disetujui oleh atasan. Namun sebelum benar-benar keluar dari salon, ia ingin bertemu dengan senior Jinju untuk menghentikan citra buruk yang selama ini melekat padanya. Jongha yang selama ini ditindas oleh senior Jinju pada akhirnya bisa memberontak. Terlebih ia sudah punya bukti rekaman tentang kejahatan senior Jinju padanya. 근데 이 와중에 좋은 게 뭔지 알아? Setelah proses syuting selesai, Hyejun akhirnya kembali ke Seoul. Tak lupa ia mengabari Jongha dan berniat beristirahat di rumahnya. Namun karena sudah cukup banyak yang mengenalnya, Hyejun sepertinya diikuti oleh paparazzi saat masuk ke rumah sang kekasih. Sembari menunggu Jongha pulang, ia memasak menu spesial untuk kekasihnya yang saat ini ada job bersama Haeyo. Sejak siang, Jongha memang menemani Haeyo untuk keperluan make up wawancara dengan stasiun TV. Haeyo sendiri sebenarnya ingin mengajak Jongha makan malam, namun karena ada Hyejun di rumah, ia menolaknya. Jongha memilih menghabiskan malam bersama kekasihnya sembari makan dan menonton film. Namun karena ibunya menelpon, Hyejun akhirnya pulang dan mengakhiri pertemuannya dengan Jongha. Semenjak menjadi aktor, Hyejun memang memiliki jadwal syuting yang cukup padat. Tak heran jika ia sering merasa kelelahan hingga membuat keluarganya merasa khawatir. Namun yang sebenarnya sedang khawatir kepada Hyejun adalah Kyungjun. Semenjak di kantor, ia sebenarnya sudah penasaran dengan kabar miring yang menyangkutkan adiknya dengan desainer Jung. Sementara di rumah Nyonya Kim, Haeyo terlihat sudah lebih baik setelah semalaman mabuk dengan Jinwoo. Belakangan ini suasana hatinya memang sedang buruk setelah memikirkan karir dan Jongha. Sementara untuk Jongha, hari ini adalah hari terakhir ia bekerja di salon. Sebagai ucapan perpisahan, ia mentraktir teman kerjanya dengan donat yang diiklankan Haeyo. Setelah berterima kasih dengan semua rekan kerjanya, ia juga berterima kasih dengan senior Jinju atas didikannya selama ini. Karena senior Jinju sudah meminta maaf, ia pun menganggap bahwa masalah ini sudah selesai. Mengingat sudah tak lagi kerja di salon, fokus Jongha saat ini hanya mencari studio baru dan menghabiskan waktu bersama kekasihnya. Setelah Hyejun sudah menjadi aktor besar, keduanya lebih sering bertemu di rumah Jongha ketimbang pergi keluar. Saat sedang asyik menonton drama, manajer Min Jae tiba-tiba menelpon. Ia rupanya memberi kabar bahwa Hyejun masuk dalam daftar nominasi aktor terbaik. Selain itu, ia juga didapuk sebagai pembawa acara dalam ajang penghargaan. 진짜 대단하다. 이제 진짜 Walau tak sempat percaya dengan hal ini, namun Hyejun nyatanya benar-benar ada di penghargaan drama tersebut. Ia bahkan disambut hangat oleh aktor lain, para fans dan wartawan dalam acara itu. Namun takdir sepertinya tengah berpihak pada Hyejun. Ia justru menang sebagai aktor pemeran terbaik dalam penghayatan drama OVN, mengalahkan Lee Do-ha. Dalam sambutan kemenangan, ia mengucapkan terima kasih untuk keluarganya serta para penggemar. Pencapaian saat ini seolah mematahkan anggapan remeh dari ayahnya, kakek, Tae-soo dan Do-ha, serta desainer Jung yang saat itu mencoba untuk menghubunginya. Setelah acara selesai, Hyejun sebenarnya mencari keberadaan Jongha. Namun hingga ia pulang ke rumah, Jongha sama sekali tak ada kabar. Rupanya Jongha sedang pergi bersama Haeyo. Mereka pergi makan dan mengobrol hingga larut malam. Sementara Hyejun yang malam itu tengah bahagia menutup hari dengan hanya tidur lebih awal. Ponselnya terus memunculkan notifikasi yang sepertinya dari desainer Jung. Suatu ketika Charlie Jung, desainer busana yang sempat menaruh hati pada Hyejun, ditemukan tewas di rumahnya.
Polisi belum bisa memastikan penyebab meninggalnya sang desainer karena masih meminta keterangan saksi termasuk Hyejun. Seperti yang diketahui sebelumnya, Hyejun adalah orang yang terakhir kali dihubungi oleh Charlie Jung beberapa saat sebelum ia ditemukan tewas. Dan meskipun tak ada indikasi tindakan kriminal, namun kasus ini turut membawa dampak terhadap karir Hyejun. Setelah diperiksa selama beberapa jam, Hyejun akhirnya diperbolehkan pulang. Namun saat keluar dari kantor polisi, ia bertemu dengan reporter Kim yang sepertinya ada hubungan khusus dengan Lee Tae-soo. Sementara itu, manajer Min Jae merasa kesal dengan keputusan Hyejun yang ingin datang ke pemakaman Charlie Jung. Ia menyebut dengan datang ke pemakaman Charlie Jung pasti akan menimbulkan berbagai spekulasi miring terhadapnya. Dampaknya, karir Hyejun akan terancam hancur jika kehilangan beberapa tawaran kerjasama. Menurut manajer Min Jae, ketimbang memikirkan kematian Charlie Jung, Hyejun lebih fokus pada karirnya saja. Terlebih saat ini ada banyak orang yang menginginkan karirnya hancur, yang salah satunya adalah Lee Tae-soo. Orang yang sebenarnya masih berharap dengan Hyejun tersebut terlihat didatangi reporter Kim di kantornya. Dalam beberapa hari ini, keduanya memang terlihat akrab dan sepertinya memiliki hubungan khusus. Tak hanya itu, Lee Tae-soo dan reporter Kim sepertinya juga memiliki rahasia licik untuk menjatuhkan karir Hyejun. Mereka bahkan sempat membahas tentang Charlie dan Hyejun saat masih menjalin kerjasama. Di malam harinya, Hyejun datang menemui Jongha di rumah. Akhir-akhir ini, keduanya memang jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Bahkan ketimbang bertemu dengan kekasihnya, Jongha justru lebih sering bertemu dengan Haeyo, meskipun hanya untuk urusan pekerjaan. Namun bagi Hyejun, hal ini bukanlah menjadi sebuah masalah. Ia selalu mendukung apapun keputusan Jongha, termasuk saat ia memutuskan untuk membuka salon sendiri. Tak hanya mendukung, ia juga ikut mendesain konsep ruangan hingga memberikan ide nama salon. Hyejun selalu berusaha ada untuk Jongha kapanpun ia membutuhkan. Sementara itu di sebuah kantor berita, kasus kematian Charlie terus dinaikkan sebagai berita utama. Tak tanggung-tanggung, reporter Kim membeberkan fakta jika ada salah satu aktor yang menjalin hubungan dengan Charlie jauh sebelum ia meninggal karena bundir. Aktor tersebut sempat menjadi model peragaan busana dari desainer Jung dan saat ini tengah naik daun. Meskipun tak menyebutkan nama secara jelas, namun reporter Kim seolah menjelaskan bahwa aktor yang dimaksud adalah Hyejun. Nyonya Kim yang terlihat antusias dengan rumor yang membawa nama Hyejun terus mencari kesempatan untuk memperkeruh suasana. Ia bahkan dengan sengaja memberitahu ibu Hyejun terkait kasus yang saat ini sedang menimpa anaknya. Sementara itu, dampak dari statement reporter Kim, Hyejun dan manajernya mendapatkan banyak telepon dari media. Mereka rupanya ingin mengkonfirmasi benar tidaknya statement tersebut. Bahkan kabar semakin memanas setelah sebuah kanal YouTube secara terang-terangan membahas fakta kedekatan antara Hyejun dan Charlie. Berbagai komentar jahat pun terus bermunculan hingga membuat keluarga Hyejun merasa terganggu. Ia sebenarnya ingin Hyejun membuat laporan terkait berita yang merugikannya. Namun Hyejun meminta semua keluarganya tenang karena ia akan mengurusnya seorang diri. Di tengah berita Hyejun yang semakin memanas, Nyonya Kim dan Haeyo juga dibuat meradang oleh ulah adiknya. Alih-alih memberikan dukungan untuk sahabatnya, ia justru menemukan fakta bahwa Haena menjalin hubungan dengan Jinwoo. Sebenarnya, hubungan keduanya memang sudah terjadi cukup lama, namun karena perbedaan kasta, Jinwoo dan Haena memilih untuk merahasiakan semuanya. Meskipun tak separah berita bohong yang menyeret Hyejun, namun bagi Haeyo, fakta ini cukup membuat dirinya marah. Ia merasa dibohongi dan tak dianggap oleh Jinwoo maupun sang adik. Di lain tempat, manajer Min Jae bertemu dengan Tae-soo dan membahas tentang kasus Hyejun. Menurut Tae-soo, satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan Hyejun saat ini adalah membiarkannya mengambil kembali mantan artisnya. Dengan demikian, ia yakin bahwa Hyejun akan bersih dari rumor. Merasa tak setuju dengan saran Tae-soo, manajer Min Jae datang menemui Jongha. Secara khusus, manajer Min Jae meminta Jongha untuk mengaku bahwa ia menjalin hubungan dengan Hyejun. Namun rencana tersebut ditolak oleh Hyejun karena ia tak ingin kekasihnya terkena dampak. Di saat Hyejun mencoba melindungi kekasihnya, Jin-ah justru secara khusus menemui reporter Kim untuk membuat sebuah pengakuan. Lewat sebuah unggahan video eksklusif, ia mengaku pernah menjalin hubungan dengan Hyejun. Sehingga kabar yang menyebutkan bahwa Hyejun penyuka sesama jenis tentu tidak benar adanya. Kabar miring yang membawa nama Hyejun dan desainer Jung masih terus berlanjut. Merasa tak perlu melibatkan siapapun, Jin-ah justru datang seolah menjadi penolong. Di hadapan reporter Kim, ia mengaku bahwa pernah menjalin hubungan dekat dengan Hyejun. Hyejun yang sudah tak mau berurusan dengan Jin-ah semakin kesal karena Haeyo ternyata tahu semua rencana Jin-ah. Mereka bahkan sempat berselisih paham karena merasa sudah tak jujur satu sama lain.
Sementara itu, Ibu Hyejun semakin resah dan khawatir dengan berita miring yang terus membawa nama putranya. Apalagi ada banyak komentar yang menganggap bahwa Hyejun tak pantas mendapatkan penghargaan sebagai aktor terbaik. Ia lalu diberi saran oleh Ibu Jinwoo agar Hyejun melakukan gugatan atas kasus yang menimpanya. Berbeda dengan Nyonya Kim, Ibu Jinwoo adalah satu-satunya orang yang begitu peduli dengan masalah yang dihadapi Hyejun saat ini. Di lain tempat, Chia terlihat datang menemui Hyejun di apartemen manajer Min Jae. Kedatangannya bertujuan untuk meluruskan terkait pengakuan yang baru saja dibuat. Meskipun niatannya baik, namun pintu maaf Hyejun untuk Chia sepertinya sudah tertutup. Bukan karena merasa masih tersakiti, ia hanya mencoba untuk menjaga perasaan Jongha yang saat ini mencari kekasihnya. Sementara itu, terbukanya hubungan Haena dan Jinwoo masih membuat Nyonya Kim merasa kesal dan tak percaya. Walau sudah merestui, namun ia belum sepenuhnya rela jika putrinya menjalin hubungan dengan anak dari orang yang bekerja dengannya. 피임만 잘해. Saking kesalnya, ia bahkan berniat meminta Ibu Jinwoo sekaligus koki di rumahnya untuk mengundurkan diri. Namun, karena masakan Ibu Jinwoo yang enak dan disukai suaminya, ia mengurungkan niatannya. Di malam harinya, Jongha sebenarnya ingin membuat pengakuan bahwa ia berpacaran dengan Hyejun melalui channel YouTube-nya. Namun, setelah mengetahui bahwa Chia lebih dulu membuat pengakuan, ia kemudian mengurungkan niatannya. Jongha justru mengaku bahwa kekasihnya adalah para fans yang selalu setia mendukung karyanya selama ini. Keesokan harinya, manajer Min Jae datang berkunjung ke rumah Hyejun. Kedatangannya kali ini atas permintaan ayah Hyejun yang ingin mengetahui tindakan manajer Min Jae terkait komentar jahat yang terus menyerang putranya. Atas kasus yang menimpa putranya kali ini, sebenarnya ayah Hyejun merasa sangat cemas. Namun Hyejun meyakinkan bahwa semua ini bisa ia atasi bersama manajer Min Jae. Ia juga berpesan agar keluarganya jangan terlalu mencemaskan keadaannya karena semua pasti akan baik-baik saja. Sementara itu, di tengah kasus dan berbagai komentar jahat yang terus menyerangnya, Hyejun masih sibuk dengan berbagai kegiatan. Hari itu ia terlihat sedang dalam wawancara bersama media untuk kebutuhan promosi drama terbaru. Dalam drama itu, Hyejun mendapat peran sebagai anak konglomerat yang telah jatuh cinta dengan seorang penari. Ia sepertinya akan dipasangkan dengan model wanita yang sudah ia kenal sejak lama. Keduanya bahkan sudah sangat akrab layaknya sahabat. Proses syuting drama baru Hyejun dan Haeyo akhirnya dimulai. Seperti biasa, Jongha menjadi penata rias Haeyo untuk segala kebutuhan terkait syuting. Sejak terkena rumor palsu, manajer Min Jae memang sengaja untuk menjaga jarak antara Hyejun dengan Jongha. Hal ini bertujuan agar tak ada berita palsu yang akan merugikan keduanya. Namun, sepertinya upaya manajer Min Jae sudahlah terlambat. Reporter Kim yang mengetahui hubungan Hyejun dan Jongha berniat untuk membongkar semuanya. 어떡하니? Ia bahkan sudah memiliki banyak bukti berupa foto keduanya yang mungkin akan membuat posisi Hyejun semakin terpojok. Hyejun yang belum mengetahui ancaman dari reporter Kim terlihat santai setelah melakukan syuting di hari pertamanya. Ia bahkan juga bertemu dengan Haeyo dan Jongha. Mereka menyempatkan diri berfoto bersama untuk mengabadikan momen walau sedikit ada banyak hal yang disembunyikan oleh Jongha. Keesokan harinya, Jongha pergi keluar kota untuk job make up salah satu artis terkenal. Sementara Hyejun tengah dalam perjalanan ke luar negeri untuk melakukan fan meeting. Walau sibuk, Hyejun sebenarnya selalu meluangkan waktu untuk menghubungi Jongha melalui sambungan telepon. Namun karena malam itu ia sangat lelah, Hyejun mengabaikan panggilan Jongha. Ia baru menyadari setelah tiba di dalam pesawat. Sementara Jongha yang biasanya selalu berpikir positif, malam itu tiba-tiba merasa resah karena tak ada Hyejun di sampingnya. Dengan perasaan bimbang, ia menerima tawaran Haeyo untuk mengantarnya pulang setelah dari job make up di luar kota. Haeyo terlihat masuk ke dalam rumah Jongha dan seperti biasa, Jongha memang meminta teman kekasihnya itu untuk mampir sebentar dan beristirahat. Chemistry Hyejun dan Seo dalam drama terbaru mereka menimbulkan spekulasi bahwa keduanya tengah berkencan. Meskipun sudah ditepis, namun rumor tersebut masih terus membayangi kehidupan Hyejun setiap harinya. Sementara itu, kabar miring tentang hubungan Charlie dengan Hyejun seolah hilang di telan bumi. Reporter Kim yang menjadi dalang dari kerusuhan tersebut justru menjadi bulan-bulanan atasannya karena berita yang ia buat tak lagi viral. Rencananya untuk mengangkat berita kencan Hyejun dan Jongha juga dianggap tidak memiliki bobot karena kurangnya bukti yang kuat. Di lain sisi, ayah Hyejun merasa frustasi karena ia tak lagi mendapatkan pekerjaan. Semenjak anaknya terkenal, banyak orang yang menyarankan bahwa ia harus berhenti bekerja dan bergantung pada Hyejun. 혜준이한테 안 좋은 소리 할까봐 입 닫게 돼. Namun ia dan istrinya sudah memiliki prinsip bahwa tak akan merepotkan Hyejun untuk masalah keuangan. Baginya, kesuksesan Hyejun saat ini sudah menjadi sebuah berkat dan ia tak mau masuk jauh ke dalamnya. Lain halnya dengan Nyonya Kim yang merasa kurang senang dengan kesuksesan Hyejun saat ini. Ia yang menganggap Hyejun adalah saingan putranya selalu merasa kesal saat mendengar berita tentang Hyejun. Padahal ketimbang memikirkan Hyejun, ia seharusnya mulai khawatir melihat kedekatan putranya dengan aktor Lee Do-ha. Karena meskipun terlihat baik, Do-ha sebenarnya tengah mencari kebenaran tentang kabar Haeyo dengan membeli followers.
Sementara itu, Taesu masih terlihat gigih untuk menarik Hyejun agar masuk ke dalam agensinya. Bersamaan dengan berakhirnya kontrak dengan Champion Entertainment, ia meminta manajer Min Jae agar melepas Hyejun untuknya. Bahkan tanpa sepengetahuan siapapun, Taesu menemui Kyungjun agar ia membujuk Hyejun untuk bergabung dengan Ejun Entertainment. Di saat Hyejun masih diharapkan oleh Taesu, Hayo justru mengalami hal kebalikannya. Ia tengah dibuat pusing setelah Doha menyindirnya mengenai follower palsu. 너희 어머니가 하셨냐? Hayo yang biasanya terlihat antusias jika dihubungi oleh Jongha justru kurang bersemangat dan seperti menyembunyikan sesuatu. Bahkan setelah pertemuannya dengan Doha, perasaan Hayo seperti belum membaik. Ia justru semakin dibuat kecewa karena ibunya mengakui bahwa selama ini followers Hayo didapatkan dari hasil beli akun. 내 힘으로 성공할 수 있다는 거 보여준다 했잖아. Hayo yang begitu kecewa dengan sikap ibunya memilih untuk pergi menemui Jongha. Keduanya bertemu di taman tanpa sepengetahuan Hyejun yang saat itu sedang mencoba menghubungi Jongha, namun tak ada jawaban. Keesokan harinya keadaan seperti sudah jauh lebih baik. Hyejun terlihat dalam perjalanan menemui Taesu di kantor agensi Ejun. Ia datang untuk memperingatkan Taesu agar tidak mengganggu kehidupannya lagi. Ia juga menolak semua tawaran kerjasama dengan Taesu, baik untuk kontrak kerja atau apapun. Setelah menemui Taesu, Hyejun dan manajer Min Jae kemudian menemui pengacara untuk menandatangani pengaduan terkait komentar jahat yang diarahkan kepadanya. Dalam kasus ini, ia kembali dibantu oleh Jin A selaku tim pengacara. Berbeda dengan sebelumnya, Jin A kali ini terlihat profesional dan tak ingin mencampurkan urusan asmara dengan pekerjaan. Kepada Hyejun, Jin A memberikan daftar akun yang sudah memberi komentar jahat terhadapnya. Jin A juga menyampaikan bahwa salah satu pelaku ada yang menggugat fans Hyejun karena sudah berkata kasar kepada pelaku penyerangan. Dan setelah diselidiki, fans yang digugat tersebut adalah kakak Kyungjun. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan dari seseorang yang merasa nama baiknya tercemar karena ulah salah satu fans Hyejun. 아직 왔어요. Kabar dari gugatan tersebut, Kyungjun harus membuat surat permintaan maaf dan berurusan dengan polisi. Sementara itu, Jongha terlihat sedang melakukan wawancara dengan salah satu artis kenalan Hayo. Tak perlu banyak effort, ia langsung diterima sebagai make up artis dari kenalan Hayo tersebut. Merasa sangat bahagia, ia lalu menghubungi Hayo untuk mengucapkan terima kasih. Hyejun yang saat itu berada di samping Hayo merasa sedikit heran dengan sikap Jongha kepada sahabatnya. Terlebih saat Jongha justru hilang kabar dan tak menghubunginya kembali. Di saat Hyejun sedang dibuat galau oleh Jongha, ayah Hyejun justru dibuat renyuh dengan sikap sang ayah. Secara mengejutkan, kakek Hyejun memberikan sejumlah uang hasil dari kerja kerasnya selama ini. Ia sengaja memberikan uang tersebut agar bisa membantu anaknya yang saat ini sudah kehilangan pekerjaan. Mendengar ucapan tersebut, ayah Hyejun merasa sangat bersalah kepada ayahnya sendiri. Terlebih selama ini, ia terus menyalahkan masa lalu sang ayah tanpa mau memperdulikan perasaannya. 죽을 때가 되길 아버지 나보다 더. Di lain sisi, karena tak mendapatkan respon dari sang kekasih, Hyejun akhirnya datang ke rumah Jongha. Mereka saling melepaskan rindu setelah beberapa hari tak bertemu. Namun pertemuan keduanya justru tidak terlalu menyenangkan karena Jongha tiba-tiba membahas soal kemungkinan ia dan Hyejun putus. Karena bagi Jongha, masa depan sebuah hubungan takkan bisa ditebak dengan pasti. Terlebih dengan kesibukan Hyejun saat ini yang bisa menimbulkan berbagai jenis konflik yang akhirnya membuat hubungan mereka retak. Meski tak menimbulkan konflik panjang, sikap Jongha yang selalu mengutamakan Hayo membuat Hyejun merasa tak nyaman. Namun dengan pengertian dari kekasihnya, Hyejun akhirnya memahami mereka selalu berkomitmen untuk membuat setiap pertemuan meskipun waktunya yang sangat singkat. Sementara di rumah, ayah Hyejun terlihat sangat bahagia setelah mendapatkan uang dari ayahnya. Walau tak seberapa, namun uang tersebut sangat berharga sehingga akan ia manfaatkan sebaik mungkin. Di agensi manajer Min Jae, Kyungjun sedang melakukan negosiasi dengan Ji-a terkait kasus yang ia alami. Agar tidak berkelanjutan, Ji-a dan manajer Min Jae meminta agar Kyungjun menulis permintaan maaf, namun ia menolak. 잘못한 거 없어요. Jika Kyungjun tengah menghadapi masalah pencemaran nama baik, Hyejun sepertinya juga akan menemui masalah baru. Saat berada di lokasi syuting, Taesu menelpon dan memberitahu bahwa akan ada skandal baru yang menyangkut dirinya. 아무튼 감사합니다. Di lain sisi, Nyonya Kim sepertinya masih harus banyak bersabar menghadapi sikap Hayo. Selain jadi lebih pendiam, Hyeyo sepertinya tak punya semangat untuk melakukan kegiatan syuting. Dalam adegan syutingnya yang terakhir, ia bahkan sampai dimarahi oleh sutradara karena tidak hafal naskah. Keesokan harinya, ayah dan ibu Hyejun terlihat sibuk memilih baju di pusat perbelanjaan. Bagi keduanya, ini adalah momen yang jarang mereka lakukan, sehingga sangat berkesan. Namun kebahagiaan mereka seketika sirna saat melihat berita tentang skandal yang menyeret Hyejun kembali naik ke media. Kali ini, salah satu media Korea memberitakan bahwa Hyejun adalah orang terakhir yang dihubungi oleh Charlie sebelum ia tewas. Selain itu, berbagai media juga terus menghubungi agensi Hyejun untuk meminta konfirmasi.
Manajer Min Jae selaku penanggung jawab akan mengambil sikap dengan menuntut si pembuat berita bohong melalui Ji-a. Namun langkahnya mungkin akan menemui kesulitan karena Hye-jun masih merahasiakan pesan yang dikirim oleh Charlie kepadanya. Sementara itu di salon, Jong-ha terlihat sedang menata rambut sahabat lamanya yang bernama Subin. Meskipun terlihat baik-baik saja, namun sebenarnya ia sangat memikirkan kabar yang menyangkut sang kekasih. Seperti saran Subin, Jong-ha sebenarnya juga ingin mengkonfirmasi kabar tersebut kepada Hye-jun, namun ia memilih untuk memendam sendiri dan menunggu sampai Hye-jun mau bercerita. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan mantan kekasih Hye-jun, Ji-a, yang sejak awal ia memang sangat peduli dengan kasus yang menimpa Hye-jun. Ia bahkan sering bolak-balik ke kantor manajer Min Jae untuk berkonsultasi. Ji-a bahkan sempat bertemu dengan Jong-ha yang datang ke Jampyong Entertainment. Kedatangan Jong-ha sendiri adalah untuk menanyakan kondisi Hye-jun pasca berita bohong tersebut muncul ke media. Rupanya setelah berita itu muncul, Jong-ha belum bisa menghubungi Hye-jun. Ia justru bertemu dengan Hye-yo yang saat itu berkunjung ke salon untuk makan ramen bersama. Sementara itu di kantor Jampyong Entertainment, Hye-jun terus dipaksa oleh manajer Min Jae agar mau menunjukkan isi pesan terakhir dari Charlie Jung. Meski dianggap tak penting, namun bagi manajer Min Jae ini adalah satu-satunya jalan. Ia juga menceritakan bahwa saat ini Gyeongjun tengah terlibat dalam masalah pencemaran nama baik. Meskipun bukan masalah serius, namun keputusan Gyeongjun yang enggan meminta maaf pada korban justru akan memberatkan keluarganya, termasuk Hye-jun. Setelah menemui manajer Min Jae, Hye-jun menyempatkan untuk bertemu Jong-ha secara sembunyi-sembunyi. Berbeda ketika masih awal pacaran, pertemuan mereka akhir-akhir ini terbilang singkat dan terbatas. Selain Jong-ha, Hye-jun juga sempat bertemu dengan Hae-yo dan mereka saling menceritakan keresahan masing-masing. Setelah sibuk syuting, Hye-jun akhirnya dapat kesempatan untuk libur di akhir pekan. Sebelum merencanakan bertemu dengan Jong-ha, ia menyempatkan untuk bertemu dengan Jin-woo yang saat itu masih galau soal hubungannya dengan Hae-na. Ia juga mengundang Jin-woo dan keluarganya untuk makan bersama di rumah Hye-jun. Selain bertemu dengan Jin-woo, Hye-jun juga menyempatkan untuk berbicara dengan Gyeongjun terkait masalah pencemaran nama baik yang sedang dihadapinya. Kepada Gyeongjun, Hye-jun meminta agar kakaknya mau menulis surat permohonan maaf karena meskipun ia hanya berniat membela adiknya, namun memberikan komentar jahat adalah bentuk kesalahan yang justru akan merugikan. 그 다음에 뭐라 쓰지? Sempat berdebat, Gyeongjun yang biasanya menggebu-gebu dan egois pada akhirnya mau menulis surat tersebut. Sementara itu, buntut dari berita bohong yang dibuatnya, reporter Kim mendapat gugatan dari pihak Hye-jun. Ia diminta datang ke kantor polisi untuk keperluan penyidikan. Dalam kasusnya kali ini, reporter Kim sepertinya akan menemui banyak kesulitan. Sehingga mau tak mau, ia harus mengikuti saran atasannya untuk kembali membuat berita tentang rumor kencan Hye-jun dan Jong-ha. Dan seperti rencana sebelumnya, reporter Kim akhirnya mengeluarkan berita kencan Hye-jun dan Jong-ha lengkap dengan foto yang cukup detail. Tak hanya itu, reporter Kim juga menemui Jong-ha di salonnya dan terlihat membahas sesuatu yang penting. Entah apa yang dibicarakan keduanya. Yang pasti, Jong-ha justru menolak untuk bertemu dengan Hye-jun. 오늘 못 만나겠다. Keduanya baru bertemu beberapa hari setelahnya di kantor manajer Min Jae. Tak banyak yang mereka bicarakan dalam pertemuan itu. Jong-ha hanya mengungkapkan bahwa ia sangat mencintai Hye-jun. Namun setelah mengungkapkan cinta, ia justru meminta putus. Nada bicaranya pun terkesan santai, namun membuat Hye-jun diam terpaku. Pertemuan antara Jong-ha dengan reporter Kim sepertinya bukan satu-satunya alasan mengapa ia meminta putus dari Hye-jun. Karena selama bertemu, tak banyak informasi yang digali reporter Kim lantaran Jong-ha terkesan menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, permintaan untuk mengakhiri hubungan juga terjadi jauh setelah Jong-ha menemui reporter Kim. Ia bahkan sempat tak merespon panggilan Hye-jun selama beberapa hari. Sementara itu, agensi Jampyong Entertainment telah membuat berita sanggahan tentang hubungan Hye-jun dengan Jong-ha. Namun Hye-jun selaku orang yang diberitakan justru tidak tahu menahu tentang kabar tersebut. Ia justru baru mengetahui setelah Do-ha memberitahunya di tempat pilates. Di lain sisi, manajer Min Jae sedang berusaha untuk memperbaiki nama Hye-jun dengan brand yang menjadikannya bintang iklan. Ia berusaha untuk meyakinkan bahwa perusahaan tidak akan merasa dirugikan meskipun dalam beberapa hari terakhir Hye-jun tengah diterpa rumor kencan dan skandal. Sebagai seorang manajer dari aktor yang terkena skandal, posisi Min Jae memang cukup sulit. Selain harus menjaga nama baik sang artis, ia juga terus mendapatkan tekanan dari Lee Tae-soo yang masih menginginkan Hye-jun. Bahkan dalam posisi seperti sekarang ini, Tae-soo beranggapan bahwa hubungannya dengan Hye-jun pasti akan renggang. Ia juga dianggap sebagai manajer kurang kemampuan karena hingga saat ini belum bisa membujuk Hye-jun untuk melanjutkan kontrak dengan Jampyong Entertainment. Selain itu, keputusannya untuk membuat berita bantahan juga membuat Jong-ha menerima banyak komentar jahat. Jong-ha baru bisa merespon Hye-jun beberapa hari setelah merasa jauh lebih baik. Hye-jun yang saat itu ingin bertemu dengan kekasihnya sebenarnya ingin ke rumah Jong-ha. Namun karena ibu Jong-ha datang berkunjung, ia mengurungkan niatannya dan memilih melukis sepatu couple yang ingin diberikan untuk Jong-ha.
Hari pun berlalu, kabar hubungan Hyejun dan Jongha masih hangat diperbincangkan. Walau tak sampai diboykot, namun drama baru Hyejun terus mengalami penurunan rating yang cukup signifikan. Sementara itu, gugatan yang dilayangkan untuk reporter Kim terbilang cukup fatal. Ia yang mencoba mencari perlindungan justru diabaikan oleh atasannya, karena itu bukanlah gugatan perusahaan. Padahal sebelum digugat, atasannya adalah orang yang paling mendukungnya untuk menaikkan berita tentang hubungan Hyejun dan Jongha. Masih di hari yang sama, Jongha akhirnya mengajak Hyejun bertemu di kantor agensi manajer Min Jae. Pertemuan mereka kali ini terasa dingin dan sepertinya banyak hal yang tak bisa diungkapkan. Meskipun sempat mengungkapkan perasaan cinta, Jongha justru ingin hubungan mereka berakhir. Belum bisa diungkap secara pasti apakah alasannya. Namun Jongha hanya ingin kehidupannya kembali seperti sebelum mengenal Hyejun. Tanpa banyak sanggahan, keduanya lalu berpisah dan terlihat seperti baik-baik saja. Sementara itu, reporter Kim sepertinya akan menemui masalah akibat dari kecerobohannya. Selain perusahaannya yang tak ingin bertanggung jawab, ia juga mendapatkan tekanan dari Ji-a agar mau meminta damai dengan Hyejun. Selain itu, Ji-a juga membeberkan fakta bahwa selama ini Lee Tae-soo hanya memperalatnya. Setelah mengetahui fakta tersebut, reporter Kim menemui Tae-soo untuk mengkonfirmasi kebenaran ucapan Ji-a. Ia yang merasa dipermainkan langsung mengungkapkan amarahnya pada Tae-soo. Selain itu, ia juga kesal karena selama ini selalu percaya bahwa Tae-soo ditinggalkan Hyejun demi agensi lain. Padahal faktanya, Lee Tae-soo adalah kriminal yang selalu menahan hak talent barunya. Tak hanya meluapkan emosi, reporter Kim juga akan menghancurkan agensi Ajun Entertainment dan membocorkan banyak skandal Lee Do-ha. 기자가 웃어! Dan benar saja, setelah mengetahui isi chat dari Charlie yang dikirimkan manajer Min Jae padanya, ia langsung berbalik arah mendukung Hyejun. Kepada media, ia mengungkapkan bahwa tuduhan yang selama ini mengarah pada Hyejun tidak benar adanya. Tak hanya mengeluarkan berita klarifikasi tentang kasus Hyejun, reporter Kim juga membuat berita yang berkaitan dengan wamil Lee Do-ha. Tak ayal, manuver yang diberikan reporter Kim membuat Lee Tae-soo dan Do-ha meradang. Beralih pada Jongha, setelah putus dari Hyejun, Jongha kembali hidup normal seperti yang ia inginkan. Hari itu, ia menerima reservasi dari Ji-a yang secara khusus datang ke salonnya. Meskipun sempat canggung, Jongha mengaku bahwa saat ini ia sudah tak menjalin hubungan dengan Hyejun, sehingga Ji-a bisa kapan saja menemui Hyejun tanpa harus sungkan dengan dirinya. Sementara Hyejun sendiri juga merasa sudah jauh lebih baik pasca putus dengan Jongha. Ia terlihat menemui Ji-a untuk menyelesaikan gugatan yang dilayangkan pada reporter Kim. Yang mana menurut Ji-a, reporter Kim ingin mengajukan damai dan bersedia menanggung semua konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Mendengar hal tersebut, Hyejun akhirnya sepakat untuk berdamai. Sebelum pulang, Hyejun dan Ji-a sempat berbicara empat mata. Kepada Hyejun, ia menyebut bahwa saat ini sudah benar-benar bisa melupakan mantan kekasihnya itu. Baginya, Hyejun adalah kenangan terindah yang akan selalu dikenang. Goodbye. Sementara Hyejun sendiri sebenarnya masih belum terlalu bisa melupakan Jongha. Semua kenangan bersama Jongha tak pernah hilang dari ingatannya, sehingga sering membuatnya frustasi. Bahkan ia masih berani menemui Jongha dan mengaku tak mau putus. Setelah kembali bertemu dengan Jongha, Hyejun dengan berani mengungkapkan bahwa ia tak mau mengakhiri hubungan. Keduanya bahkan sempat menghabiskan waktu bersama, di mana hujan masih menjadi teman mereka seperti biasanya. Hanya saja yang terjadi kali ini sudahlah berbeda. Jongha sudah bulat dengan keputusannya, meskipun Hyejun belum ingin mengakhiri. Ia berulang kali meyakinkan Jongha hingga akhirnya menyadari bahwa hubungannya memang sudah berakhir. 좀 더 시간이 필요해. Di hari berikutnya, Kyung-jun mendapat kunjungan dari manajer Min Jae. 이름 좀 바꾸면 안 돼? 안 돼요. Kedatangannya adalah untuk memberitahu bahwa gugatan terhadapnya sudah resmi dihapus karena kasus Hyejun juga sudah selesai. Keduanya lalu memutuskan untuk makan bersama sebagai bentuk perayaan atas dicabutnya gugatan kepada Kyung-jun. Berbeda dengan kakaknya yang sudah merasa lega, Hyejun masih cukup terpuruk pasca putus dengan Jongha. Ia mencoba untuk mengemasi semua barang yang pernah Jongha berikan. Selain itu, ia juga mulai berusaha terbuka kepada ibunya dan mengakui bahwa ia dan Jongha sudah putus. Perasaan terpuruk dan seolah tak percaya rupanya dirasakan oleh Lee Tae-soo. Ia cukup terkejut setelah mengetahui drama terakhir Hyejun mencetak rating tertinggi. Sementara Lee Tae-soo banyak mengalami masalah, Hyejun justru merasa hidupnya jauh lebih baik meskipun belum semuanya. Ia yang saat ini sudah memiliki penghasilan meminta ibunya untuk berhenti bekerja di rumah keluarga Hayo. Walau sempat menolak, namun sepertinya ibu Hyejun mau mendengarkan putranya. 이번만은 내가 하자는 대로 해줘. Sementara bagi Jongha, memutuskan hubungan dengan Hyejun bukan akhir dari segalanya. Ia tetap bisa melanjutkan usaha salon walaupun sudah tidak aktif lagi menjadi konten kreator di YouTube. Selain itu, ia juga masih bertemu dengan Hayo yang kabarnya akan segera berangkat wajib militer. Di malam itu, setelah bertemu Hyejun dan Jinwoo, Hayo kembali ke rumah dengan perasaan lega. Walau sempat bersih tegang dengan sang ibu, namun ia merasa jauh lebih baik setelah mengungkapkannya. Ia yang dulu selalu di bawah tekanan orang tuanya, akhirnya bisa mengambil keputusan dan pilihan hidupnya sendiri.
Sementara Haena memang tak bisa hidup tanpa bayang-bayang ibunya. Ia yang didukung penuh oleh Hayo untuk bisa mengambil keputusan sendiri, akhirnya menyerah karena Jinwoo memilih untuk mengakhiri hubungan mereka. Sesuai pesan Hyejun beberapa hari yang lalu, setelah pulang syuting, ia akan mengadakan rapat keluarga. Dan tanpa diduga, Hyejun memutuskan untuk pergi wajib militer di tahun ini. Tak seperti sebelumnya, keluarga Hyejun justru memintanya untuk kembali menunda wamil. Alasannya adalah karir Hyejun yang saat ini sedang baik, sehingga sayang jika mendadak untuk memutuskan wajib militer. Dan seperti biasa, rapat keluarga selalu berujung dengan adu argumen, dan salah satunya pasti ada yang merasa tersudutkan. 이 혜준이 Di saat Hyejun memutuskan untuk wamil, Jongha sepertinya juga semakin fokus dengan usahanya. Ia kini sudah memiliki beberapa klien tetap dan sebagian besar adalah artis terkenal, di mana salah satunya adalah orang yang pernah direkomendasikan oleh Hyejun. Sementara itu Hyejun akhirnya membahas tentang kontrak dengan manajer Min Jae. Awalnya ia memang tak ingin melanjutkan kontrak kerja, namun karena ada banyak tawaran pekerjaan, Hyejun tetap melanjutkan kontrak tanpa menunda wamil. Di lain sisi, Lee Tae-soo terus ditekan oleh reporter Kim sesuai janjinya tempo lalu. Setelah mengeluarkan skandal wamil Doha, ia kembali membuat gebrakan dengan mengungkit hutang ayah Doha. 김수만이 진짜 이씨. Ia memang sengaja menantang Lee Tae-soo karena pernah mempermainkannya. Berpindah pada Jongha, setelah putus dari Hyejun, sebenarnya Jongha belum terlalu bisa melupakan bayang-bayang mantan kekasih. Ia kadang masih sering kepikiran Hyejun walau saat itu sedang bertemu dengan Hayo. Keesokan harinya, Nyonya Kim menemukan surat di kamar putranya. Surat tersebut berisi permintaan maaf dan izin untuk mengikuti wamil di luar Seoul. 잘 다녀오겠습니다. Ibu Hayo yang membaca surat tersebut langsung menangis putus asa. Ia seolah tak menyangka anak kesayangannya sudah melangkah sejauh ini. 2 tahun berlalu, Jongha terlihat sudah banyak perubahan dan semakin sukses. Ia juga telah memiliki mobil pribadi dan koneksi yang cukup luas. Sepertinya, Jongha sudah bisa meraih mimpinya sebagai make-up artis terkenal dan memiliki sebuah brand kecantikan. Sementara Hyejun telah menyelesaikan wajib militernya, ia disambut dengan berbagai kontrak kerja dengan brand film dan drama. Sedangkan kakek Hyejun masih konsisten dengan dunia modeling dan berhasil mendapatkan penghargaan sebagai model terbaik untuk usia lanjut. Dalam dialog kemenangan, ia mengucapkan terima kasih dan minta maaf pada putranya. Hal yang sama juga dilakukan oleh ayah Hyejun. Secara tulus, ia meminta maaf pada anaknya karena telah meremehkan impian menjadi seorang aktor. Begitu pula dengan Nyonya Kim yang pada akhirnya berbaikan dengan putranya dan tak mau lagi melakukan kesalahan yang sama. Di akhir episode, Hyejun kembali menjalani proses syuting untuk drama terbarunya. Ia yang sudah biasa melupakan Jongha tiba-tiba bertemu kembali dengan gadis itu. Meskipun sempat canggung, keduanya menyempatkan diri untuk mengobrol hal ringan. Namun obrolan mereka sepertinya tak akan berubah status antara